Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Seto Diwangkara, mahasiswa semester 5 dari Fakultas Teknik Mesin. Kemudian untuk video kali ini saya ingin menjelaskan atau berbagi mengenai tugas kedua untuk mata kuliah pemrograman komputer dengan dosen pengampu Bapak Aryo Suko. Nah, untuk tugas kedua ini hampir sama ya dengan tugas satu kemarin, di mana kita disuruh untuk merekam jalannya program untuk chapter 4 dan 5. Kemudian ada juga yang disuruh untuk menulis tangan. Nah, ini yang untuk penulisan tangan sudah saya lakukan. Kemudian saya pada kesempatan kali ini akan berbagi mengenai video rekaman jalannya program. Oke, langsung saja pada chapter 4. Programnya diawali dari nomor 417. Nah, 417, di mana pada chapter ini kita disuruh untuk mengembangkan aplikasi Java yang akan memasukkan jarak tempuh dan penggunaan bahan bakar. Kemudian keduanya dijadikan sebagai bilangan bulat. Kemudian program kita itu harus menghitung dan menampilkan mil per galon yang diperoleh untuk setiap tangki. Kemudian nanti juga akan terlihat dari gabungan mil per galon yang diperoleh untuk semua tangki. Oke, langsung saja kita menuju programnya. Nih, untuk codingnya sudah saya tulis sebelumnya untuk menghemat waktu. Langsung saja kita build. Build successful, kemudian kita running. Nah, kita masukin angka nih, misalnya 10. Kemudian enter galonnya kita menghabiskan 4. Nah, untuk totalnya kita dapat hasil 2,5 miles per galon. Jadi untuk 4 galon kita dapat 2,5 miles. Kemudian kalau kita untuk menyudahi perhitungan dapat menggunakan -1. Oke, seperti ini ya. Kemudian lanjut lagi untuk yang kedua, yaitu chapter 4.19 mengenai sales commission calculator, di mana di sini kita disuruh untuk mengembangkan aplikasi Java yang memasukkan item yang terjual dari satu penjual, kemudian menghitung dan menampilkan pendapatan penjualan tersebut. Nah, di sini udah tertulis ya, pendapatan itu ada plus 9%. Kemudian dari tiap item sudah ada ini ya, masing-masing harganya masing-masing. Dan langsung saja kita menuju programnya untuk 419. Nah, ini seperti ini codingnya. Kita perhitungan juga kita masukkan yang 9%. Langsung saja kita build and run. Successful, kemudian kita run. Nah, kita masukkan yang terjual untuk produk 1, misalnya kita masukkan ada 4 item. Kemudian produk 2 kita terjual 2, yang produk 3 terjual 9, kemudian yang produk 4 terjual 5 misalnya. Nah, di sini kita dapat nih pendapatan untuk minggu ini adalah sebesar $548,61. Seperti itu. Jadi programnya itu seperti summary ya untuk penjualan tiap produk. Kemudian untuk kuantitinya kita menyesuaikan sendiri. Oke, lanjut lagi untuk chapter 421, dimana kita disuruh untuk mencari find the largest number atau nilai yang terbesar, dimana pada section ini kita disuruh untuk menulis program atau program pseudocode, dan kemudian aplikasi Java yang kita buat itu disuruh untuk memasukkan serangkaian 10 bilangan bulat, kemudian menentukan serta mencetak bilangan bulat terbesar. Nah, ini ada ketentuannya nih, seperti counter A, counter untuk menghitung sampai ke 10, kemudian yang untuk number menggunakan integer. Nah, ini kita masukkan sendiri ya, terserah sesuai kemauan kita. Kemudian the largest, nah ini ntar program akan menentukan angka yang terbesar. Oke, langsung saja untuk program 421, langsung kita build and run.
kita masukin angka pertama, misalnya 3. Nomor kedua 6. Kemudian 8, 9, 9. Ini totalnya ada 10 angka ya. Kita random aja nih masukin angkanya. Nah, langsung kan kelihatan largest numbernya ada 78 dari sini. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi untuk chapter 423. Nah, di 423 ini kita disuruh eh, sama seperti 421 untuk mencari find two largest number. Kemudian approachingnya similar untuk exercise 421 yang sudah kita lakukan sebelumnya. Langsung saja 423. Aduh, lupa nih 423 nya belum. Oh, ini udah ada nih 423. 423 ya, kita build and run langsung. Nih seperti ini hasilnya untuk tugas 423. Oke, kita lanjut untuk nomor 425, di mana kita disuruh mencari tahu what does the following program print. Nah, ini ketika kita memasukkan ini di NetBeans tuh hasilnya seperti apa. Oke, langsung saja ke program 425, kita build and run. Nah, ketika kita menjalankan program ini sesuai yang ada di perintah, hasilnya akan seperti ini nih. Bintang dan tanda plus yang banyak. Oke. Lanjut lagi untuk nomor 427. Nah, 427 ini mengenai dangling else problem. Seperti ini. Oke, lanjut loncat ke 429 mengenai square of asterix, di mana kita disuruh untuk menuliskan aplikasi yang meminta user atau pengguna untuk memasukkan ukuran sisi persegi. Kemudian nanti program akan menampilkan kotak berlubang dengan ukuran yang kita masukkan tadi. Seperti ini ya. Nih. Nah, misalnya kita mau masukkan sisinya itu 10. Nih, seperti ini ya. Ini ada kotak dengan sisinya 10. 10 bintang maksudnya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi untuk chapter 431. Nah, di 431 ini tentang printing the decimal equivalent of binary number, di mana kita disuruh untuk menulis aplikasi yang memasukkan bilangan bulat berisi 0 dan 1 atau bilangan bulat biner, kemudian mencetak ekuivalen desimalnya. Seperti ini. Nah, kemudian programnya seperti ini. Ya, mengikuti ini saja, binary, desimal dan sebagainya. Nah, langsung saja kita build and run. Nah, kita enter binary number, misalnya 01. Nah, di desimalis 1. Kalau kita masukkan 0101, maka hasilnya adalah 5. Seperti itu ya. Oke, kemudian lanjut lagi untuk chapter 433, di mana mengenai multiples of 2 with infinite loop atau infinite loop. Nah, di sini kita disuruh untuk menuliskan aplikasi yang terus menampilkan perintah kelipatan dari bilangan bulat 2, misalnya kayak 2, 4, 8 dan seterusnya. Dan kemudian infinite loop ini tidak bisa dihentikan atau tak terbatas ya, maka akan berlanjut terus. Oke, langsung saja untuk 433. Nah, seperti ini nih. Nolnya nggak terbatas nih. Ini akan naik terus banyak banget. Kan diawali dari kelipatan 2 tuh.
Banyak sekali. Seperti itu. Ini akan terus-terusan berlanjut ya. Soalnya infinite loop. Kita stop dulu. Oke, lanjut lagi untuk 435. Untuk chapter 435 ini tentang set of triangle. Nah, di mana kita di sini disuruh untuk menuliskan aplikasi yang membaca tiga nilai yang bukan nol yang dimasukkan oleh user. Kemudian sistem akan menentukan serta mencetak apakah nilai tersebut dapat mewakili sisi dari segitiga. Oke, langsung saja ke sistemnya, ke programnya 435. Kita running. Nah, misalnya kita set pertama kita masukkan 3, set kedua kita masukkan 4, set ketiga kita masukkan 5. Nah, ini ntar sistem akan membaca nih apakah ini dapat nilai ini untuk segitiga atau bukan. Nah, di sini kan sistem membaca nih this could be set of triangle. Jadi 3, 4, 5 itu dapat mewakili sebagai sisi-sisi untuk triangle atau segitiga. Nah, bagaimana jika kita menggunakan angkanya tidak sesuai sisi-sisi segitiga? Misalnya angka 1, 2, dan 3. Ini tidak triple Pythagoras ya. Kemudian sistem akan membaca nih this doesn't form a triangle, atau enggak, dari ketiga sisi ini tidak bisa membentuk suatu segitiga. Oke, kita lanjut lagi untuk chapter 347. Nah, di sini mengenai faktorial ya. Faktorial, dimana kita disuruh untuk menulis aplikasi yang membaca non-negatif integer. Kemudian yang kedua, aplikasi yang dapat mengestimasi dari nilai matematikal konstan dan sebagainya. Oke, langsung saja 437. Ini kan ada beberapa part ya, dari part A, B, dan C. Langsung saja untuk part yang A. Nah, kita masukin 4 digit number, misalnya 3, 4, 6, 5. Nah, langsung dienkripsi. Numbernya, enkripsinya adalah 1203. Kemudian untuk yang B, mengenai estimasi dari nilai matematika. Yang B ya, program yang B ya. Codingnya seperti ini. Kita running. Nah, kita masukkan lagi 4 digit angka. Nah, hasilnya adalah 8941. Oke, seperti itu ya. Nah, ini sudah nih untuk chapter 4. Kemudian kita Oke, kita lanjut lagi untuk chapter kelima mengenai control statement part 2 atau logical operators. Nah, untuk chapter 5 ini diawali dari chapter 5.3 ya. Program-programnya. Nah, di sini pada chapter 5.3 ini kita disuruh untuk menulis Java statement atau program Java statement yang yang memenuhi dari ketiga ini, kriteria ini. Yang pertama adalah kita disuruh untuk menjumlahkan bilangan bulat ganjil antara 1 hingga 1 dan 99 menggunakan pernyataan for statement. Kemudian yang B mengenai perhitungan nilai dari 2,5 yang dipangkatkan 3 menggunakan POW method. Kemudian yang C, kita disuruh untuk mencetak bilangan bulat dari 1 sampai 20 menggunakan while loop dan counter variabel. Kemudian yang D adalah mengulangi part C tapi menggunakan for statement. Oke, langsung saja untuk ke program 5.3 yang A. Yang A adalah menjumlahkan bilangan bulat ganjil ya antara 1 dan 99. Nih,
maka totalnya adalah sekitar 2500 ya, ketika kita menambahkan eh, bilangan bulat ganjil antara 1 dan 99, itu jika ditotalkan adalah 2500. Kemudian yang kedua, mengenai perhitungan nilai 2,5 yang dipangkatkan 3 menggunakan metode PAU. Nih, ketika kita 2 pangkat 5 pangkat 3 menggunakan eh, PAU method adalah sekitar 15,625. Dan yang C, mengenai eh, sistem akan mencetak bilangan bulat dari 1 sampai 20 menggunakan loop while. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian yang D, untuk 5.3D mengenai pengulangan dari part C menggunakan for statement seperti ini. Maka hasilnya adalah seperti ini, hampir mirip ya dengan yang ini tadi. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk program 59 yang A. Nah, untuk program 59 ini kita disuruh untuk mencari error. Ini ada 4 perintahnya seperti ini. Langsung saja yang A dulu. Kita running, maka hasilnya kan seperti ini. Wah, dari 100 hingga 1. Kemudian yang B, kita running, ke hasilnya seperti ini. Ya, di sini dia akan menentukan ya bahwa bilangannya itu yang kita masukkan itu genap atau ganjil. Kemudian yang C ini adalah untuk mengetahui bilangan genap ya, dari 19 ke 1. Dari 19 ke 1. Ini hasilnya adalah ini 19 17. Nah, yang akan dibaca sistem adalah bilangan-bilangan yang ganjil. Kemudian yang poin D ini adalah uh, bilangan bulat genap dari 2 ke 100. Maka sistem akan membaca seperti ini. Ini semuanya bilangan genap dari 2 hingga 100. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi untuk yang ke-11 atau 5.11. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari the smallest value atau nilai yang terkecil. Nah, kita disuruh untuk menuliskan aplikasi yang dapat menentukan smallest atau bilangan terkecil dari beberapa integers yang dimasukkan. Di 5.11 mana nih? Nih. Saja kita running, kita masukkan integersnya 12. Nah, berarti kalau kita masukin number of integersnya 12, berarti akan ada 12 bilangan ya. Langsung saja kita masukkan angkanya random, sebanyak 12 bilangan. Nah, ketika udah sampai 12 bilangan, sistem akan berhenti dan membaca yang terkecil. Yang terkecil aja minus 12 seperti ini. Ya, seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi untuk 5.13. Nah, 5.13 ini mengenai faktorial, di mana bilangan faktorial sering digunakan dalam masalah probabilitas. Kemudian faktorial dari bilangan positif n ditulis sebagai n faktorial. Kemudian kita di sini disuruh untuk membuat sistem yang dapat menampilkan n faktorial dalam tabular format atau format tabel ya.
faktorial 100. Langsung saja kita build and run. Nih, seperti ini. Ini adalah bilangannya, kemudian n faktorialnya ya. Misalnya bilangan 4 faktorial 24, 5, 2, 120. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi untuk 15. Pada chapter ini kita disuruh untuk menuliskan aplikasi untuk menampilkan pola berikut secara terpisah seperti ini ya, tapi dibikin terpisah ke bawah A, B, C, dan D. Kemudian ini programnya. Saja kita build and run seperti ini. Jadi ntar sistem akan menampilkan dari pola yang sudah dibikin sebelumnya menjadi terpisah ke bawah. Nih, langsung saja hasilnya seperti ini. Sama ya dari yang ada di modul, tapi sistem akan membuatnya menjadi terpisah ke bawah. Seperti ini hasilnya. Dan lanjut untuk 5.15. Nah, di sini kita 5.17 kita disuruh untuk membuat aplikasi yang dapat membaca rangkaian pasangan bilangan yang dapat menentukan product number dan quantity sold mengenai calculating sales. Nah, ini dari tiap produk udah ada harganya masing-masing, kita ngikutin ini saja. Nah, nanti aplikasinya itu ketika kita masukkan jumlah product number, kemudian dapat membaca juga quantity sold, kemudian dapat ditotal secara otomatis. Saja kita build and run. Nih, misalnya kita masukkan produk numbernya dari 1 sampai 5. Kita masukkan yang terjual adalah 5 misalnya. Produk kelima, terus kemudian soldnya adalah sebanyak misalnya 50. Kemudian masukin lagi produk kedua, lakunya adalah sebanyak 30. Misalnya kita udah stop sampai sini aja nih. Nah, nanti sistem akan langsung otomatis menghitung totalnya. Nih, seperti ini ya. Untuk produk 2 adalah sebesar $135, produk ke-5 adalah sebesar $343,5, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk chapter 5.19. Nah, ini kita disuruh untuk ketika kita memasukkan ini, apa yang akan terjadi ya? Kita mengasumsikan bahwa I adalah 1, J adalah 2, K adalah 3, dan M adalah 2. Langsung saja untuk 5.19 programnya seperti ini. Nih, kita menggunakan int. Langsung saja kita build and run. Dan hasilnya adalah seperti ini. Dia akan membaca langsung ya, seperti true, false, 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 dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi untuk chapter 5.21 mengenai triple Pythagoras. Nah, pada triple Pythagoras ini merupakan himpunan 3 bilangan bulat untuk panjang sisi segitiga siku-siku. Nah, panjang ketiga sisinya harus memenuhi hubungan bahwa jumlah kuadrat dari kedua sisinya sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Kemudian kita disuruh untuk menulis aplikasi yang dapat menampilkan tabel dari triple Pythagoras untuk sisi 1, sisi 2, dan hipotenusnya, yang semuanya adalah lebih dari 500. Oke, langsung saja. Ini programnya. Dan kita build and run. Nih, jadi semuanya kemungkinan dari triple Pythagoras ya dari 1 sampai 500 adalah sebanyak ini. Banyak sekali. Tuh. Dimulai dari 345 hingga
483, 44, dan 485 dan sebagainya. Banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi jika kita menggunakan triple Pythagoras di bawah 500. Dan lanjut lagi untuk ke 523 mengenai De Morgan's Law, di mana pada chapter ini kita berdiskusi mengenai logical dan operation. Nah, Morgan's Law ini seringkali membuat penggunanya untuk mengekspresikan logical expression. Nah, di chapter 523 ini kita disuruh menggunakan hukum De Morgan untuk menulis ekspresi ekuivalen untuk setiap hal berikut. Nih, hal-hal seperti ini, ada kondisinya masing-masing. Langsung saja menuju programnya, 523. Seperti ini programnya. Langsung kita build and run. Dan kita running. Nah, hasilnya kan seperti ini ya. Menggunakan De Morgan's Law. Oke, kita lanjut untuk 525. Di mana ini kita disuruh untuk memodifikasi Diamond Printing Program. Nah, ini kita disuruh untuk mengubah aplikasi yang ditulis pada 524. Nah, 524 ini saya nggak ngerjain ya karena name saya adalah ganjil, maka saya skip aja. Tapi saya menggunakan program ini. Kemudian nanti sistem pada 525 akan membaca angka ganjil dalam rentang 1 hingga 19 untuk menentukan jumlah baris dari ini diamond ini. Oke, langsung saja menuju sistemnya, menuju programnya. Nih, menggunakan program ini. Oke, langsung saja kita build and run. Nah, kita masukin nih mau jumlah diamondnya ada berapa. Sorry, lebar diamondnya. Misalnya kita masukin angka 10, maka nanti akan muncul lebarnya 10 titik bintang ya. Terus number keduanya berapa nih? 10 juga lah ya. Yang ini 5. Nah, seperti ini. Sorry, tadi disuruhnya kan bilang out tapi ODD atau ganjil, tapi saya malah masukkan 10, makanya sistem nggak mau ngebaca. Kita ulang lagi, misalnya kita masukin angkanya yang ganjil ya harus ganjil, misalnya 15. Nih, langsung keluar 15 titik. Nah, seperti ini ya diamondnya, ngikutin yang kita masukin. Oke, lanjut untuk 527. Nah, 527 ini perintahnya adalah what does the following program segment do. Nah, ketika kita masukin ini di NetBeans itu apa yang akan terjadi gitu, atau apa yang akan dilakukan segmen program berikutnya gitu. Nih, kita masukin seperti yang ada tadi pada modul. Seperti ini, pakai int, kita build and run. Nah, hasilnya adalah seperti ini, bintang-bintang ya, 1, 2, 3, 4, 5, berjejer-jejer. Oke, lanjut lagi untuk 529. Nah, untuk 529 ini adalah mengenai penulisan lagu ya, yang berjudul The 12 Days of Christmas. Nih, nanti liriknya dapat kita cari di ini di Wikipedia. Nah, di sini sebenarnya kita disuruh untuk menuliskan aplikasi yang menggunakan pengulangan dan pergantian pernyataan untuk mencetak lagu The 12 Days of Christmas. Kemudian nanti akan ada baris-baris tertentu gitu loh, dari yang pertama, kedua, dan selanjutnya. Kemudian ada terpisah menggunakan switch statement. Nah, kemudian ini programnya seperti ini. Seperti yang disuruh ya, kita harus menggunakan switch statement. Kemudian ada for juga. Nih, kita liriknya udah ada seperti ini. Ini lirik-liriknya. Nanti sistem akan membaca untuk pengulangan dan pergantian. Langsung saja kita build and run. Dan hasilnya adalah seperti ini. Sistem akan melakukan pengulangan sesuai perintah yang kita masukkan ya, menggunakan
switch pernyataan switch dan repetition. Ini seperti ini. Ini liriknya dari yang kita masukkan ini. Sistem akan membacanya seperti ini. Nah, seperti itu. Dan untuk chapter 5 ini yang untuk program sepertinya sudah. Jadi mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you in the next video.